224. Oke. Berikutnya 1523. Ya, oke siap. LKPD apa? Lembar Kerja Peserta Didik. Kalau dulu dapat Pak di sekolah namanya LKS, Lembar Kerja Siswa ya. Satu orang satu. Oke, sambil temanku membagi. Oke ya, semangat ya. Satu bicara yang baik didengarkan supaya tidak ada lupa. Berikutnya, mampu mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil kerja. Nah nanti, oke. Nah setelah diskusi nanti kalian mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Oke. Kemudian yang berikutnya kalian nanti mampu menghitung nilai rata-rata atau min suatu data dengan benar ya. Lalu mampu menyelesaikan ini ya pokoknya. Tentu banyak tujuan nanti yang pokok juga. Mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan rata-rata hitung dengan teliti dan benar berkaitan dengan masalah sehari-hari ya. Oke, paham ya? Nah, tentu ada tujuan-tujuan lainnya. Pak ini tidak tulis di sini. Ada banyak tujuan. Ada banyak kemampuan kalian yang akan berkembang. Ada banyak rasa pengalaman belajar yang akan berkembang ya. Tidak tertulis di sini. Maka tolong di. Ada masalah. Ya, situ dulu ada. Ibu Yuni adalah seorang penjual daging ayam potong di pasar. Selain itu, dia juga menjual telur ayam ras. Ibu Yuni mencatat barang yang terjual dalam seminggu pada tabel penjualannya. Karena dia jualan telur sama ayam, makanya mencatat itu ya. Nggak nyatat yang lain-lain. Kira-kira apa saja yang Ibu Yuni catat? Apa kira-kira? Dia menjual ayam potong dan telur. Kira-kira yang Bu Yuni catat apa? Berapa? Oke, sebelum seminggu, langsung seminggu Bu Yuni ingat gitu? Setiap hari atau mungkin setiap saat begitu menjual langsung dicatat. Begitu selesai melayani langsung dicatat. Nah, nanti akan ketemu dalam satu hari. Yang dicatat apa? Banyak telur yang terjual. Kemudian berapa daging ayam yang terjual. Nah, menurut kalian, pakai bahasa kalian ya, kira-kira Bu Yuni mencatat yang terjual tersebut untuk apa? Kenapa dicatat? Oke, Elis. Biar nggak salah itu nanti. Oh, biar nggak salah itu nanti. Oke, ada lagi? Ada lagi? Bebas. Salah apa Pak? Oke, untuk uang tabungan yang nanti disimpan di bank itu ya. Jadi dapat uang sehari setelah di bank sekian gitu. Bagus. Oke. Oke, untuk mengingat yang sudah dijual sudah berapa? Yang lain? Ayo, belakang. Kalau saya boleh, silakan. Untuk mengetahui barang terjual yang per hari yang paling banyak. Oke, untuk mengetahui barang terjual dalam satu hari yang paling banyak. Oke, ada lagi? Oke, untuk mengetahui hasil uang didapat semua benar. Ada lagi? Tentu banyak. Tentu yang pertama supaya nggak lupa. Yang kedua, kalau kita butuh informasi itu tinggal buka catatan. Nah, sedemikian juga kalian kalau di kelas mencatat, ya, mencatat supaya nanti ketika kita suatu saat butuh informasi itu kita bisa membuka kembali. Nah, selain itu juga untuk supaya kalau begitu setiap hari Rabu sekian yang beli. Sabtu Minggu itu yang beli banyak. Maka setiap Sabtu dan Minggu dia akan menyiapkan telur dan ayam lebih banyak. Nah, itu juga bisa ya, supaya tidak mubazir, dijual esoknya lagi, dimungkinkan dan seterusnya. Lalu kalau dia punya rencana, punya target, kalau penghasilan saya satu minggu itu rata-rata sekian, maka dalam satu tahun saya punya uang sekian, saya bisa buka toko lagi di pasar A, pasar B, pasar C dan seterusnya. Nah itu ya. Dan masih banyak. Kalian dengarkan dulu, baru nanti untuk menjawab. Boleh? Ya. Saya ingin melatih keterampilan kalian untuk minimal. Ya. Kita kadang kita berbicara, pasti berbicara dengan siapapun, tapi kemampuan kita mendengar kadang kurang. Ya. Oke. Ayo. Apa itu data?
Nah, nanti kalian sambil berjalan sambil isi-isi itu. Nah, kita kan mengalir sesuai dengan bidang itu ya. Data itu apa? Nah, tadi kan mencatat apa? Catatan apa? Catatan hasil penjualan boleh. Nah, pokoknya apa? Boleh catatan kumpulan suatu fakta, suatu kejadian. Boleh, tapi kejadiannya apa? Kejadiannya jual telur. Karena ini 10 kilo, datanya itu hari Rabu tanggal 31 Januari jual 10 kg. Tapi kalau kelasnya dulu ini tentu sudah besar ya. Oke. Lalu apa lagi? Boleh nggak data itu berupa pernyataan? Boleh. Misalkan saya menjawab pertanyaanmu kan, yang saya jawab itu adalah data diucapkan oleh Pak Yu bahwa Pak Yu tinggal di, nah itu data juga. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Kumpulan informasi, hasil pengukuran boleh nggak? Boleh, hasil pengukuran. Ya misalkan saya ingin mengukur luas kelas ini, nah, panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu data, ya, itu data. Terus apa lagi? Hasil pengamatan. Lalu apa lagi? Fakta. Nah, fakta itu kejadian yang sesungguhnya, ya. Sehingga apa? Data itu dikemas sehingga apa? Mudah dimengerti oleh orang lain. Kita saksikan supaya orang lain menjadi mengerti. Itulah data. Seperti tadi, ketika Bu Yuni akan mencari investor, dia menyampaikan data. Prospek kedepannya seperti apa? Nah, itu sehingga informasinya mudah diterima oleh orang lain. Oke. Kemudian, nah ini kan yang kita pelajari hari ini tentang rata-rata berkaitan dengan ilmu statistika. Bahasanya terlalu tinggi ya. Sejarahnya, ya maka ada penghasilan rakyatnya berapa, pengeluaran rakyatnya berapa, dan seterusnya. Untuk menentukan apa? Maka dia harus menarik pajak berapa. Nah, begitu ya. Oke. Bangunannya seperti itu, lalu dikembangkan dipakai hingga sekarang. Siapa nama guru SD Bunda Mulia yang paling keren? Survei kalian yang isi dan seterusnya. Itu juga data. Kemudian wawancara boleh nggak? Boleh. Kita mendapatkan data dari hasil wawancara. Kemudian apa lagi? Percobaan. Boleh, tadi penelitian mungkin di situ juga ya. Lalu pengamatan sudah. Oke, selanjutnya. Nah. Oke, baik. Kita ingat sebentar ya, kita flashback sebentar ya, supaya nanti kita masuk ke materi berikutnya lebih enak. Nah, ini ada masalah juga. Ya. Cukup dibaca saja ini, ya. Dibaca dan pikirkan. Ya. Edward selalu menyisakan uang jajannya untuk ditabung. Berikut data banyak uang yang ditabung oleh Edward selama 1 minggu. Nah, dalam rupiah ya. Berdasarkan tabel di atas, berapa rupiah rata-rata banyak uang yang ditabung oleh Edward selama seminggu? Nah, kira-kira dia cari rata-rata itu untuk apa? Nah, yuk. Agar mengetahui kapan akan sampai pas yang diinginkan. Oke, agar mengetahui sampai kapan pas yang diinginkan. Oke, bahasanya bagus ya. Berarti maksudnya kalau bahasanya lebih gampang, dia punya target ya. Nah, sambil ditulis di situ dijawab. Ya. Kemudian Natalina dan Rini mempunyai sama banyak lereng, yaitu 8 lereng. Saya baca di bawah. Lalu Gini mempunyai 7. Kemudian Fauzan mempunyai 10 lereng. Sedangkan Tono mempunyai lereng paling banyak, yaitu 12 lereng. Karena si Tono kalau tidak paling banyak dia nangis. Kan dia paling banyak. Jadi kalau temannya tambah lagi dia lebih banyak lagi. Nah, nggak apa-apa temannya anak. Berapa rata-rata banyak lereng yang dimiliki Giri dan teman-temannya? Nah, nanti ya kita pikirkan dulu. Apa rata-ratanya ya? Ada kata rata-rata nggak? Apa itu rata-rata? Suatu bilangan yang mewakili keseluruhan data. Wah, suatu bilangan yang mewakili keseluruhan data. Oh, bahasanya ilmiah. Suatu apa? Suatu apa tadi nak? Suatu bilangan yang mewakili Oh, di LKS ada, di LKPT ada. Oh, cuma satu kan yang lihat. Ya, LKPT ada. Apa lagi? Apa lagi? Nah, rata itu dari kata apa? Rata-rata itu dari kata rata. Kalau rata itu apa maksudnya?
Hah? Semua sama. Semua sama. Sama apa? Sama tinggi? Sama tinggi, sama rendah. Itu rata, ya. Apalagi? Mempunyai permukaan yang sama tinggi atau sama rendah itu disebut rata, boleh. Apalagi? Pakai bahasa kalian, ya. Kalau rata-rata banyak, ya. Banyak apa? Sama banyak di semua tempat. Bahasa banyak begitu, ya. Lalu kalau berupa angka, biasanya bagaimana rata-rata itu? Kamu sering mendengarkan kata rata-rata di mana? Ketika apa? Berbelanja. Belanja. Apalagi? Kamu yang paling dekat dengan kamu. Rata-rata apa? Rata-rata belajar. Ada lagi? Kamu kalau terima rapor dibaca nggak? Dibaca. Ada kata apa di situ? Nilai. Lalu ada kata rata-rata tuh? Nilai rata-rata. Kebanyakan. Nilai rata-rata. Nah, oke. Kalau berupa angka biasanya, kalau nilai gimana? Jumlahnya nilainya diapain? Ditulis. Yuk, kalau rata-rata, kalau kita mau tahu, misalkan kita ulangan 5 kali matematika dengan Bu Esther, ya. Kemudian kita ingin tahu rata-ratanya, caranya gimana? Nah, oke. Gimana? Nah, dipikirkan nanti bersama kelompok ya. Tugasmu itu. Nah, kalau saya ilustrasikan dalam diagram, ini kan tidak rata ya. Akan kita ratakan. Caranya bagaimana? Ada bagian potongan-potongan yang kita pindah sehingga menjadi rata. Di posisi 4 rata. Boleh. Silakan ditulis di situ ya. Ya. Mahasiswa tanggal 47 ini 3513 itu. Apa ada yang ingin ditanyakan, apa kalian tidak setuju, nanti Bapak berikan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan ketidaksetujuan atau menyampaikan pandangan dan seterusnya. Silakan, siapa yang mau bicara? Suaranya yang lantang. Maksud saya, sampaikan cara kalian menyelesaikan itu seperti apa, sampaikan kepada teman-teman ya. Berapa? 147. Pak Jo ingin bertanya, cara mendapatkan angka sampai 147 caranya gimana? Oke, baik. Kelompok Felis ketemu A itu 147. Elis sampaikan kepada kita, saya ulangi kalimatnya Elis ya, kalau salah betul ya. Ketemu 147, sebenarnya Felis dan teman-teman ingin membuat tabel, tetapi waktunya belum cukup. Nah, itu bagian dari strategi ya. Nanti kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian, begitu ketemu masalah, kamu harus lihat, oh saya ambil langkah seperti ini. Diskusi jangan terlalu lama, boleh terlalu lama, tetapi harus ambil keputusan. Oke, 147, tadi gimana caranya? Sebelum kepikiran tabel dihitung, oke, dihitung satu-satu ya. Oke, yang B. Berapa sesi siswa yang paling rendah? 130, dihitung juga. Ya, oke, yang C. Ada berapa siswa yang memiliki tinggi badan 140 derajat? Berapa? Di mana? Dihitung juga. Oke, baik. Yang D. Ada berapa siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 140 cm? 10 orang. Berapa? Berapa? 27. Oke. Ya. Baik. Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sekarang sebelum mundur kamu pikirkan.
kalau datanya itu nggak cuma 30 atau nggak cuma 329, tetapi datanya ratusan, ribuan dan tidak hanya 3 digit. Kalau dengan cara seperti itu kami baca satu-satu, lama nggak? Lalu untuk menjelaskan ke orang lain juga nggak? Oh iya nih ada sekian nih di sini gitu ya. Oke, nanti dipikirkan lebih lanjut. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Ya. Semua perhatikan di depan, ya. Oh, oke, tunjukkan ke teman-teman, diangkat. Semua perhatikan. Oke. Yuk. Nah, coba perhatikan. Nah, teman kalian membuat dengan cara yang berbeda. Yang lain tadi dengan membaca, teman kalian membuat dengan diagram batang. Nah, kalau dengan diagram batang kan lebih enak dilihat ya. Oh, paling banyak yang paling tinggi, yang paling sedikit yang paling pendek. Oh, yang di atas berapa? Oh, tinggal dikasih garis tambah dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang belum tahu bagaimana cara membuat diagram batang? Nah, nanti bisa bertanya kepada teman kalian. Ada yang mau ditanyakan? Saya tidak setuju Pak, itu salah. Boleh, ayo. Boleh. Jangan takut salah. Ya, jangan malu untuk berbicara. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk teman kalian. Terima kasih. Halo semua di sini. Yuk, dari silakan berdiri, tunjukkan ke teman-teman caranya. Ya, silakan. Nah, tadi kita sudah ketemu 3 cara ya. Yang pertama tadi dengan membaca, yang kedua tadi dengan diagram batang, yang ketiga dengan apa itu? Tabel menurut Elis akan digiring temannya supaya bisa lihat. Nah, lebih enak kan dilihat. Oh, yang 135 ada berapa orang, 136 ada berapa orang. Oke, bagus, terima kasih untuk semuanya. Baik, saya minta sekarang yang nomor 2. Nomor 2. Oke. Kelompok ini teman-teman kalian mendapatkan jawaban 9. Ada yang lain? Caranya tadi saya ulangi ya, ditambahkan ya. Bagiannya siapa, tambah siapa sampai ada berapa orang tadi? 4. Bagus, kalian teliti di situ ada mempunyai sama banyak yaitu 8 kelereng. Kalau kalian nggak teliti itu bisa cuma hanya dihitung 1. Ketemunya 9 kelereng. Kalian punya jawaban lain atau punya cara lain? Tadi sempat terpikir ada yang membuat buletan tadi. Bagus, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Bagaimana? Tadi, apa hanya dilihat lalu didiskusikan, begitu? Oke, baik. Nah, di sini coba perhatikan ke depan. Datanya yang di atas tidak diurutkan. Kemudian yang berikutnya kita urutkan. Nah, setelah diurutkan lebih enak kan dilihat. Oh, 135 ada 2. Oh, ternyata paling rendah di sini, paling tinggi di sini. Dan ini alternatif cara, ya. Alternatif cara. Urutkan. Kemudian yang berikutnya kita urutkan. Nah, setelah diurutkan lebih enak kan dilihat. Oh, 135 ada 2. Oh, ternyata paling rendah di sini, paling tinggi di sini. Dan ini alternatif cara, ya. Alternatif cara. Lalu berikutnya tadi yang dilakukan oleh teman kalian. Apakah kalau dengan membaca saya salah Pak? Tidak salah, tidak ada yang salah ya. Tetapi mana yang lebih efektif? Kalian pilih sendiri nanti. Nah, yang berikutnya dengan tabel yang dilakukan oleh Kelis dan teman-teman. Nah, ternyata muncul juga ya cara ini. Saya tadi sudah khawatir jangan-jangan semua membaca nih ya.
Ternyata terima kasih, kalian ada punya ide seperti ini. Karena pikiran Pak Yo di kelas 4 kamu sudah membuat belajar tentang tabel, diagram dan seterusnya. Ya, oke. Nah, lalu kemudian di 135 ada berapa? Coret 2, namanya turus. Ya. Setelah 5 coret. Seperti kalian kalau pernah melihat penghitungan kotak suara pemilu, biasanya kan 1, 2, 3, 4 coret dan seterusnya. Nah, di sini juga lebih mudah dilihat. Nah, yang tingginya 135 2 orang. Oh, ternyata yang paling banyak tingginya 140 cm ada 6 orang. Ya, dan seterusnya. Lalu alternatif lain tadi dengan diagram batang bagus. Nah, saya buat nomor 2 dulu. Nah, ini adalah bagian dari strategi. Kalau kalian ketemu masalah, selesaikan dulu biar kalian bisa dan bisa cepat. Prioritas. Sekarang tugas pribadi, ya boleh kembali ke posisi daripada mengulur waktu, silakan posisi seperti itu. Tuliskan dengan bahasa dan kalimatmu sendiri langkah-langkah yang kamu lakukan untuk menentukan nilai rata-rata hitung dari data berat badan siswa kelas 6A SDS Bunda Mulia tahun pelajaran 2023-2024. Ya, silakan tulis dengan kalimat masing-masing. Yang pertama, misal ukur, lalu ditulis dan seterusnya, silakan bebas, ya bebas. Hari ini tidak masuk 1 ya, kita tahu. Baik, oke. Saya ingin bertanya. Nah, ini kamu jawab di situ, nanti kumpulkan ya. Kali ini Bapak akan lihat si A ada di mana, si B ada di mana. Tentu ada yang sama, salah semua. Ada yang beda, boleh. Ya, baik. Hari ini kita sudah belajar apa? Matematika, iya. Tentang apa hari ini? Tentang data. Terus cari apa? Data itu kita apakan tadi? Cari rata-ratanya. Terus kemudian apa lagi? Belajar apa? Gak apa-apa, sama gak apa-apa. Jangan takut untuk berbicara. Ya, di kelas ketika diberikan kesempatan bicara. Nah, oke, belajar tadi mengurutkan data, mencari rata-rata, belajar tentang data, terus menyajikan data. Tadi menyajikan data dengan tabel, memberikan data dengan diagram dan seterusnya. Apa lagi? Nah, belajar bagaimana langkah-langkah mengukur berat badan. Tentu nanti bisa diaplikasikan untuk mengukur data-data yang lain ya, ukuran sepatu mungkin, ya, dan seterusnya. Nilai-nilai ulangan mungkin. Nah, oke. Nah, di samping kita belajar materi tentang itu, kalian juga sudah belajar untuk bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Yang kedua, kalian belajar untuk berani tampil di depan. Nah, meskipun yang bicara hanya 1-2 orang, kesempatan berikutnya suaranya harus lebih lantang, keras, ya, dan bergantian. Yang kelompok ini kemarin sudah bicara si A dan si B. Kesempatan berikutnya yang lain, karena dinilai ya, dalam presentasi keterampilan presentasi. Oke, baik. Kemudian apa tadi cara mencari rata-rata gimana tadi? Jumlah tambahkan seluruh nilai terus jumlah banyaknya. Oke. Jumlah seluruh nilai dibagi, boleh pakai bahasa kalian, nggak apa-apa ya. Dibagi sama jumlah muridnya, ini kalau konteksnya nilai ya. Apa? Dengan membuat diagram bapak, kalau digeser-geser bataknya tadi ya, ketemu rata di mana gitu ya. Oke. Ada lagi? Ini? Oh, oke, yuk. Nah, kita sepakat ya.
Menentukan nilai rata-rata itu sebut namanya min. Nanti kalau suatu saat dengar kata-kata min, itu adalah rata-rata. Lalu min itu simbolnya apa? Biasanya tulisannya X, lalu di atas ada garis. Ya. Kan? Sepakat, suara dong, sepakat. Nah, oke, baik, sepakat. Nah, kesimpulannya ini, ya. Hari ini kita belajar tentang ini. Nah, selanjutnya karena kamu sudah belajar tentang itu, tolong dibagi nanti diselesaikan, dikumpulkan, ya. Nanti diselesaikan di. Lalu berikutnya, Pak Yo punya ini tadi cara pengumpulan data dengan cara kuesioner, survei. Nah, ini ada gambar-gambar. Ya, silahkan kamu isi sesuai dengan suasana hati kamu ketika mengikuti pelajaran Pak Yo hari ini. Ya, dengan Pak Yo ya, konteksnya dengan Pak Yo ya. Nah, ini pertanyaannya, perasaanku pada saat mengikuti pelajaran. Ini ada gambar yang lagi nangis, ada gambar yang lagi berserut, ada yang gambar lagi senyum, ada yang senyum lebar. Silahkan diisi, dikasih tanda silang boleh, dikasih tanda apa namanya? Cewek juga boleh. Ya. Saya minta tolong ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada nggak? Oh ya masih pada sibuk ya. Saya akan kami dulu. Boleh ya. Ya. Baik. Oke, terakhir Pak Yo tutup ya. Pak Yo tadi pagi nemu kata-kata orang hebat tidak dilahirkan dari kemudahan, kesenangan serta kenyamanan. Mereka dibentuk dari kesulitan, tantangan dan air mata. Jadi jangan pernah takut untuk ketemu masalah, jangan pernah takut untuk ketemu kesulitan, karena itu akan membuat kita semakin naik tingkat. Begitu? Baik. Ada pertanyaan? Bila tidak, mari kita tutup kegiatan hari ini. Minta tolong Elis untuk beri doa. Elis. Ya. Oke teman-teman, mari kita mengambil sikap berdoa yang baik. Kita bersyukur atas hari ini kita boleh belajar, kita bertemu dengan teman-teman, boleh mendapatkan pengalaman belajar, dan sebentar lagi kita akan makan kan, sekalian kita makan ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita semua sudah bisa sampai di sekolah dengan selamat, dan kami sekarang sudah menyelesaikan pelajaran matematika yang baik makna. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah diajari oleh kalian. Setelah ini kami ingin istirahat, tolong tetap istirahat kami, semoga bisa makan dengan baik, berkati makanan kami dan berkati apa yang akan kami lakukan setelah ini. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang, terima kasih atas hari ini. Silakan diselesaikan, kumpulkan di meja ya, APD beserta dengan. Terima kasih, Tuhan memberkati.